anjing dan patung di dalam rumah itu menjadi penghalang malaikat rahmah masuk. Malaikat rahmah lah ini. Malaikat yang bawa kedamaian, kasih sayang, kenyamanan. Hah? Belum apa? Oh sudah Pak. Mirip cuman ya. Nah ini ya. Jadi hadisnya ini terkenal sekali. La tadkhulul malaikah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah baitan fihi kalbun wala tamathil. Yang di dalamnya terdapat anjing dan ada yang mengartikan tamathilu itu adalah patung berbentuk nyawa, yang ada nyawa istilahnya di ya, patung manusia dan mungkin hewan ya. Dan juga ada yang mengatakan juga pokoknya sejenis entah bisa ukir-ukiran atau sejenis lukisan. Kalau foto gimana? Nah, foto ini ada yang mengatakan ini nanti ada fikihnya sendiri foto ini. Karena foto ini dikatakan ini seberkas sinar. Jadi kalau seperti cermin. Jadi kalau kita bercermin, ada yang mengatakan seperti itu, sehingga nggak masuk tamasil. Tapi nanti fikihnya ada lagi nih. Nanti kalau pas fikih kita bahas tentang bagaimana para ulama berpendapat tentang masalah foto. Apakah dia masuk tamasil? Tapi sebagian mengatakan tidak masuk tamasil. Nah gitu ya, nggak masuk. Kenapa? Kalau nanti masuk tamasil berarti kita nggak boleh bercermin nanti. Padahal kenyataannya boleh. Bercermin itu boleh. Ya bercermin itu boleh. Nah ini. Boleh. Cuma hanya saja pengalaman saja, di pengalaman. Ya, pengalaman suatu saat kami melakukan ru'yah ya di satu rumah. Itu jinnya itu bilang kalau saya sembunyi di mata salah seorang foto itu. Di foto ya? Iya, di foto. Akhirnya loh, iki piye iki? Ya, kalau secara fikih tadi memang oke lah. Sebagian berpendapat ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Sehingga kayak memajang foto keluarga itu ada sebagian yang boleh, ada enggak. Kayak ada yang memajang foto ulama misalnya. Ada yang memajang foto anaknya dan seterusnya. Itu foto ini tidak dikategorikan sebagai tamasil. Ya, sebagian ada yang mengatakan oh dikategorikan karena ini sama aja katanya gitu. Tapi ya itu tadi. Ya kalau sampai kemudian itu dikategorikan sama, maka ya sama kayak kita bercermin ya berarti kita harus menghindari itu cermin. Nah, gitu ya. Tapi dari sisi kenyataan di lapangan itu ada pengakuan dari jin yang kemudian dia bilang sembunyi di mata salah satu foto itu. Ya Allah alam. Jadi artinya ini bedakan ya. Jadi tetap kalau secara fikihnya misalnya mengambil pendapat yang boleh ya silakan, tidak apa-apa. Jadi pajang. Tapi kalau misalnya dirasa khawatir, ya, misalnya ini fotonya foto masa mudanya, misalnya siapa foto masa mudanya siapa ya cantik sekali gitu dipajang. Ternyata kok tamu-tamu suaminya sering datang. Ini masa mudanya siapa ini? Oh istri saya nih. Wah cantik ya. Masa mudanya cantik sekali ini. Ini bisa terjadi kena ain. Tiba-tiba di dalam yang di kamar lagi scroll HP, greges dulu. Aku nyoboh greges. Ini bisa terjadi. Ya ini ya. Ini tinggal lihat kondisi saja. Ya kalau rumahnya jarang ada tamu ya silahkan pasang aja. Kalau rumahnya sering ada tamu, ya, terus kemudian dijadikan pemandangan, jadikan sebagai pajangan. Nah ini mungkin harus lebih waspada, harus lebih hati-hati karena bisa memicu kena ain. Ya, gitu ya. Itu harus itu. Nah, hanya saja memang kalau dilihat dari sisi kehati-hatian ada yang mungkin hati-hati. Sehingga apa? Meminimalisir itu. Sehingga ini karena tamasil ini takutnya kok gambar yang bernyawa, lukisan bernyawa, atau mungkin juga ukir-ukiran membentuk kemudian atau patung. Cocok nanti kalau misalnya masuk malaikat rahmah gak masuk piye ya gitu ya. Ya maka lebih baik meminimalisir saja. Ya, meminimalisir misalnya ruang tamu bersih kayak gitu ya. Ya, gitu ya. Mungkin kalaupun naruh misalnya taruh di fotonya taruh di mana misalnya. Enggak di semua ruangan lah gitu. Yang telecek itu enggak usah. Jadi ada ruangan yang misalnya itu. Ini ruangan ini steril nih malaikat tuh bertamu di ruang tamu saya. Misalnya kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itulah. Karena terjadi perbedaan pendapat tadi. Nggih, silakan. Tentang patung tadi ya. Iya. Nah, saya punya keluarga bahwa dia itu sekolah katakanlah di seni patung.
pokoknya Seni, ya. seni rupa. Diantaranya adalah seni rupa. Nggih. Untuk karya yang terakhir, supaya dia itu bisa menyelesaikan atau bisa meluluskan, diantaranya harus mengumpulkan karya, diantaranya termasuk juga ya patung 3 dimensi yang disebutkan tadi yang bernyawa tadi. Kalau tidak mengumpulkan jelas nggak lulus. Nah ini untuk solusi seperti ini, biar nanti kuliahnya tidak mungkin bisa lulus. Itu misalnya buah, tapi setelah selesai itu nanti dirusak, kira-kira gimana? Wih, ini ya. Jadi langsung pertanyaan dan solusinya. Kira-kira. Iya betul ya. Karena kalau nggak menyelesaikan, nggak bikin karya patung, otomatis nggak lulus. Kalau nggak lulus kan ijazahnya palsu. Repot kalau ijazahnya palsu nanti ya. Ya itu. Makanya kadang awal tempo hari itu ada cerita katanya ada seorang bupati katanya. Ya, yang kemudian ketahuan kalau ijazahnya itu palsu gitu. Nah, lalu kemudian dia bilang bahwa saya waktu itu sudah pesen nih minta yang asli. Yang asli. Kok ketahuan juga itu sudah minta asli. Wes. Nih, baik. Jadi kalau misalnya mungkin itu solusi yang terbaik sehingga hanya untuk sekedar kelulusan, ya silakan aja, Pak. Oh iya. Ya, itu enggak masalah kalau memang kayak gitu ya. Ya sekedar untuk faktor biar lulus saja lah gitu. Tapi mungkin memang dari awal kalau memang dia ininya kuat ya, pengetahuannya kuat, ngerti mungkin tentang hadis ini dan seterusnya, barangkali mungkin akan pikir-pikir gitu ya. Kalau mau jurusan itu. Kecuali mungkin kampusnya itu sudah menyediakan jurusan kaligrafi misalnya. Sehingga dia khusus misalnya ya. Jadi membuat ukir-ukiran kaligrafi ya, kemudian melukis kaligrafi dan seterusnya. Itu pun kalau ada, kayaknya belum ada kayaknya. Nggih, misalnya gitu. Jadi rata-rata kaligrafi itu ini Pak, apa tuh namanya otodidak ya. Ya, yang seniman-seniman kaligrafi. Saya belum tahu ada kampusnya apa enggak itu kaligrafi itu. Ya, itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sekedar hanya gimana nih mau enggak mau biar lulus wis cepet ya silakan. Bikin PBA kan ada kaligrafi. Oh di UIN. Iya, kaligrafi ya? Oh iya nih, pendidikan bahasa Arab. Iya, PBA ya. Tapi nggak sampai Pak ya, nggak sampai dijadikan syarat kelulusan ya mungkin ya. Kalau ini tadi kan lain. Nah, tadi kan harus dijadikan syarat kelulusan, misalnya harus bikin 10 patung. Ya, berbagai bentuk dan jenis. Patung hewan diwakili harimau misalnya. Yang serem-serem ini. Nah, manusia misalnya disuruh bikin tokoh, misalnya siapa? Gitu ya. Tokoh siapa? Jokowi. Ya, kemudian lalu dibikin lagi suruh bikin patung apa misalnya ya, itu misalnya patung dan seterusnya. Nah, burung atau dan seterusnya. Itu ya sudah. Terjemahan. Sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilatkan. Ya. Ialah dengan dicuci 7 kali. Ya. Sucinya tempat air seseorang itu juga kalau yang dijilat kaki, ya. Itu kan bukan tempat air. Iya, ya karena memang di situ disebutkan. Yang pertanyaan saya adalah, apakah harus dicuci 7 kali atau cukup dengan sabun? Oh gitu ya, oke. Baik, jadi memang hadisnya ini langsung ya najisnya anjing dan cara mensucikannya. Tuhuru ina'i ya, ahadikum, karena di situ memang ada sebutan kata ina. Ina itu artinya tempat air atau tempat sesuatu yang kemudian anjing itu kemungkinan akan mendekat ke situ dan menjilat. Ya. Maka itu kemudian akhirnya dari hadis ini dikatakan ini najis yang besar. Karena apa? Karena disucikannya dengan cara 7 kali penyiraman. Ya, karena termasuk najis mughaladzah tadi. Dan dicampur tanah di awalnya. Maksudnya diosok-osok tanah. Apa bisa digantikan sabun? Ini pernah diteliti, Pak. Pernah diteliti bahwa ternyata tanah dan sabun ya, ketika kemudian bekas air liur anjing ya dicampur dengan air lalu kemudian dimasukin tanah, lalu kemudian sama bekas liur anjing juga dimasukin ke air lalu kemudian dikasih sabun, ternyata yang justru hampir 100% hilang bakterinya itu adalah yang tanah.
Cuman kalau memang mau mandi pakai tanah aja mungkin lebih bagus malah. Ya. Dibanding sabun. Sabun masih ada bakteri-bakterinya, apalagi virus ya. Itu dalam hal yang bakteri bercampur di situ. Makanya kena penyakit. Ya tanah biasa, tanah turop, tanah. Gak harus tanah ini, harus tanah liat. Waduh, menceli genteng lah. Ya, begitu. Luar biasa ini. Artinya bahwa yang dijadikan titik perhatian di sini bukan kemudian inaknya saja, tempat airnya saja, tapi air liurnya itu. Karena kalau hanya tempat airnya saja, kalau nggak dijilat ya ini. Karena umumnya anjing itu ya dulu itu kalau anjing bukan untuk dibuat mainan untuk jilat-jilat, enggak Pak, orang dulu Pak. Kalau sekarang kan rodok gila nih. Dia malah senang dijilat-jilati anjing. Orang dulu enggak. Jadi punya anjing itu punya tujuan, bukan untuk jilat dia. Karena mungkin orang dulu malah justru ngerti, nanti malah aku bahaya kena anjing kayak gitu. Nah, orang sekarang malah enggak, dengan alasan anjingnya sudah steril. Gitu ya. Ya meskipun tuh mohon maaf misalnya bukan Islam lah. Ya sejatinya bukan Islam pun, tapi sebenarnya harus tetap jaga jarak. Malah kemarin ada kasus dimakan oleh anjingnya sendiri gitu. Itu dia punya merawat berapa ekor anjing itu, 10 atau berapa ekor. Lalu ternyata nggak tahu entah kenapa kesurupan apa ini anjing-anjing, diserang tuannya, dibunuh. Ya jelas kalah itu ya. Ya, padahal sebelumnya enggak. Sebelumnya ini manis-manis nih anjing ini. Ya, jadi kok ya Allah, itu beritanya ada di viral tuh. Kok sampai nesu entah kenapa ya, kenapa. Ya, itu kok jadi kesetanan gitu lah itu. Jadi anjingnya itu kok jadi kesetanan ibaratnya begitu. Ya Allah, nauzubillah ya. Ya itulah kadang ya anjing itu bisa berubah-ubah sikapnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi setelah syar'i gimana Pak? Apa itu? Kalau anjing kita memang harus begitu. Harus dengan tanah. Harus dengan tanah. Secara fikihnya harus ambil tanah. Iya, jadi tanah ya sengaja misalnya jenengan mungkin kan ini ya, tiba-tiba kok dijilati anjing. Atau kalau enggak sendalnya. Iki opo iki? Ternyata di situ kok paling dekat dulu. Anak anjing tuh ini. Ah, jangan-jangan nih basah ini ya dijilat anjing. Ya, kok rodok lengket-lengket jelas ini. Akhirnya apa? Karena jenengan juga sudah terlanjur nginjek sendalnya, jadi sak sendalnya, sak kakinya ya nanti dibasahi apa itu namanya tanah, dikasih air biar jadi lendut ya. Lalu kemudian diusap-usapkan, Pak. Lalu setelah itu dibilas 7 kali. Dibilas 7 kali. Nah, maka ini setelah diriset tadi itu, di penelitiannya itu resik, Pak. Ya, bisa dibersih. Makanya orang dulu ya, saya kadang ingin dulu kalau ingat bapak saya itu kalau di sawah misalnya. Jadi kalau misalnya jadwal sarapannya udah datang. Itu ambil lendut itu tangannya digini-giniin. Jadi enggak usah sabun, habis itu cuci tangan aja. Ya dulu mikirnya, loh kok gitu ya, sabunnya kok tanah. Ternyata malah justru ini. Apalagi kalau misalnya habis ngobat tanaman gitu, ya pakai tanah itu. Oh, ternyata memang tanah itu ampuh. Ya kalau misalnya nggak ada sabun pun, nggak usah khawatir. Islam sudah ngasih solusi. Ya, cuman ya baunya ya bau tanah gitu aja. Bau tanah gitu ini. Kosokan ya. Kosokan ya. Iya. Zaman dulu malah kosokan watu katanya Pak ya. Ya, oh ya luluran ya. Oh sekarang ada malah tempo hari saya lupa di daerah mana itu malah mandi lumpur dan itu dijadikan terapi, bahkan turis dari mana-mana datang. Tapi masih di luar negeri atau di mana itu mulai ditiru ya di tempat-tempat yang lumpur hitam. Jadi dibuat terapi mandi lumpur. Katanya itu bisa membuat sehat, kulit cerah. Ya bahkan sekarang sudah ada beberapa masker itu masker hitam. Jangan-jangan itu masker lumpur itu, jangan-jangan. Ya, itu jadi nanti buat untuk membersihkan daki-daki ini, bolot-bolot ini akan lebih cepat dengan lumpur itu. Wah, akhirnya nanti lama-lama kembali ke tanah lagi tuh. Ya, sabunnya semuanya bermerek itu ada campuran tanahnya lagi tuh. Ya, itu. Karena tanah itu ternyata ya memang dasar. Ya, itu ya. Jadi ada tanah tertentu, tanah jenis lumpur atau apa itu yang ternyata punya daya bersih yang kuat sekali. Bagus sekali. Gitu ya. Nah, namun anjing itu ternyata juga menjadi perumpamaan daripada sifat tamak. Tamak ini apa podoyan pira-pira kurang gitu bahasanya. Kalau di surat Al-A'raf kan digambarkan di situ, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu.
tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu diibaratkan seperti anjing itu, ngece. Ya, jadi ngece. Ya, jadi kalau dia dikasih makan ya melet-melet, sehabis dikasih makan melet-melet juga. Lho iki piye iki? Nah, bukan malah terima kasih gitu. Paling enggak jangan julur. Karena orang rata-rata kalau melet itu berarti ya kayak gitu ya. Nah, itu berarti meremehkan gitu ya. Makanya naluri anak-anak itu kalau ejek-ejekan ya gitu kan. Siapa yang ngajari itu? Ya naluri saya kira itu. Naluri itu. Jadi itu apa terus kemudian enggak saya belajar dari anjing kok bisa? Ya, itu naluri itu. Naluri kalau enggak gitu ya. Nah, gitu. Ini naluri kayak menjelekkan gitu, meremehkan, ngece bahasanya itu. Seperti itu ya. Nah, tapi Imam Nawawi Al-Bantani punya pendapat lain. Di satu sisi memang ada sifat tamaknya, tapi memang kadang kita harus belajar dari anjing katanya. Kenapa? Anjing itu ada filosofi 10 di situ. Yang pertama, perut anjing senantiasa dalam keadaan lapar. Jadi anjing itu sering dalam keadaan lapar. Ini ciri orang soleh itu seperti itu sebenarnya. Jadi makan berhenti sebelum berhenti sebelum kenyang. Tapi ya kadang ya kita kebablasan dikit enggak apa-apa lah. Kemudian anjing itu tidak tidur kecuali hanya sebentar. Ini kita suruh tahajud itu. Ya cuman kalau anjing ya enggak ngerti ibadahnya ke Allah gimana itu anjing. Ya itu. Yang ketiga, ketika dia diusir bahkan sampai 1000 kali dalam sehari, ia tidak akan pergi dari pintu tuannya, dari rumah tuannya. Dan akan tetap setia. Luar biasa. Coba suami istri lagi marah-marah diusir, gak usah diusir ya, baru isyarat aja pergi tenan, langsung angkat kaki gitu ya. Nah, jadi padahal nggak maksud untuk mengusir, tapi seolah-olah perasaan hatinya terusir, terusir. Itu bahasanya tadi Pak siapa tadi? Pak Sarjono tadi, baper tadi istilahnya ya. Jadi begitu cepat menyimpulkan seolah, aduh, koyo iki aku sing kena gitu ya. Itu. Makanya ngaji itu juga harus begitu juga gitu. Jangan sampai ustadznya nanti misalnya tahu ustadz Sikit lah, ada ustadz Bas lah, ada ustadz siapa itu. Kemudian menyampaikan sesuatu, duh, aku ora cocok ya bahasan ini. Kayak aku kena kabeh iki. Ya iso wis gak ngaji meneh. Lah ini berarti waduh, repot kayak gini nih. Maka kalau Allah menyindir tadi itu ya dengan ayat tadi itu. Orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami itu ya itu seperti anjing tadi ya. Jadi dia betapa ngece-ngece. Oh, entah ya. Oh, ada. Dilarang masuk. Ya wis. Itu ya kira-kira ya. Nah, okay, baik. Jadi itu poin-poinnya. Saya baca cepat aja. Yang keempat, ketika dia mati tidak meninggalkan warisan apapun. Zuhud berarti. Kemudian yang kelima, ia rela ditempatkan di tempat paling rendah sekalipun. Ya, enggak punya jabatan, enggak punya apa, enggak masalah katanya si anjing itu. Jadi ridho ikhlas, mau yang penting jaga tuannya tadi. Kemudian ia melihat pada setiap orang yang memperhatikannya, kok ada orang kok perhatian sama si anjing itu, bahkan dikasih sesuap makanan, maka itu dia perhatian juga. Dia akan perhatian juga si anjing itu. Ya, kemudian yang ketujuh, ketika ia keluar dan dilempari debu batu, ia tidak marah, tidak dendam. Ya, kecuali kalau terancam baru dia marah. Kalau terancam ya, kalau cuma sekedar busuk ya itu dia enggak ini. Nah, kemudian ketika tempat tinggalnya telah ditempati hewan lain, maka dia pun pindah secara sukarela. Katanya begitu. Nah, saya enggak ikut neliti ya. Kemudian yang ke-9, ketika diberikan hanya sesuap makanan, maka dia nerimo. Weh. Jadi cuma dikasih tulang gak ono dagingnya lho gelem. Oh tenanan, nakal tenanan ya. Mbok dikasih daging sidik. Maka tulang tok disesep-sesep sama dia. Ya Allah, si anjing ini ya. Kemudian yang ke-10, kemanapun anjing pergi, dia tidak pernah bawa bekal. Ya memang ya. Ya ini ya ini tanda-tanda orang tawakal itu. Ya ini. Kita kan ya cek bawa kopi. Ya saya juga kalau kereta ini naik kereta ya lengkap kabeh tuh ya. Kadang guys nggo gedang goreng barang guys komplit ya. Ini filosofinya Imam Nawawi Al-Bantani terhadap anjing tadi. Ya semuanya jadi ilmu ya. Dia ada meskipun anjing itu punya sifat begitu, dia punya sifat-sifat yang kayaknya baik gitu loh.
Itu jadi Imam Nawawi itu gak menjas terus ke jelek kabeh itu enggak. Ya meskipun kemudian dia najis lah, dia kotor lah, ternyata ada sisi-sisi yang bisa ditiru oleh manusia gitu. Tapi ya bukan berarti kemudian kita niru anjing plek, keteplek ya. Ya elek tenan niru anjing melet-melet terus. Bahaya ya. Oke, baik. Oke, itu saja. Jadi sebenarnya ini ada 3 pelajaran ya di satu ayat ini ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi. Ini baru kita membahas tentang anjingnya. Nanti kita akan ada ayat yang berikutnya itu tentang masalah bolak-baliknya tidurnya si Ashabul Kahfi tadi. Kenapa kok tidur itu perlu bolak-balik? Gak hanya di satu sisi saja. Gitu ya. Insyaallah next kita akan membahas itu insyaallah. Oke. Baik, alhamdulillah itu saja. Saya kira bel sudah dibunyikan. Ya, pertanda sudah habis waktunya. Kita lanjutkan yang akan datang. Nanti awet materinya juga insyaallah ya, apalagi. Santai, nanti materinya masih banyak. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami tambah bersyukur, tambah bersabar. Istiqomahkan kami dalam ibadah dan amal soleh. Mudahkan urusan-urusan kami dan jadikan kami istiqomah sampai akhir hayat, dan Kau pilih kami husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari keburukan mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, kerugian, kebangkrutan. Demikian juga keluarga kami. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Jadikan anak cucu semuanya saleh salehah, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ilmi, ahlul ibadah. Ya Allah, jadikan manfaat, jadikan berkah umur kami, aktivitas kami, kegiatan kami, semuanya Engkau nilai sebagai pahala, semua Engkau nilai sebagai kemuliaan dan juga peninggian derajat kami di sisimu ya Allah, dan Kau pilih kami sebagai orang yang saleh dan salehah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Cukupkan rezeki kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanak